Oke, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak muncul ya? Ya, hari ini sambil menunggu ya. Hari ini materinya adalah strukturalisme profetik gitu ya. Dan untuk bacaan-bacaannya untuk strukturalisme profetik memang tidak banyak. Karena saya belum banyak mempublikasikan teori ini ya. Ini kalau yang terpublikasi baru dua, satu di seminar internasional dan satunya di jurnal internasional. Jadi masih sangat terbatas ya. Jadi mungkin untuk mempelajarinya mungkin ya dua referensi itu, nanti satu referensi akan saya kirimkan contoh untuk yang menganalisis dan satunya teori untuk secara universal konstruksinya, itu sudah ada link jurnalnya gitu ya. Jadi kalau di tokoh kemarin, di tokoh-tokoh filsuf timur itu kan sudah saya singgung ya, bahwa filsafat timur ini magis dan salah satunya banyak konsep-konsep tentang profetik ya. Dan kemarin juga saya singgung sekilas tentang strukturalisme profetik, keterpengaruhan saya pada filsuf-filsuf sebelumnya atau filsuf-filsuf barat dan juga timur. Jadi ini tidak hanya barat dan timur, tetapi juga Jawa seperti itu. Nah, hari ini rencananya mau saya sampaikan secara detail konsep-konsep dari strukturalisme profetiknya. Kalau kemarin itu kan langkah besarnya saja, tapi ini kok gak muncul-muncul ya. Oh, hanya muncul ininya saja, tidak mau PPT-nya ya. Tidak muncul kayaknya. Karena di sini saya sudah buka PPT tapi ini hanya di halaman depan. Ya, daripada nanti habis menunggu settingan, saya kirimi PPT-nya saja ya. Saya kirim ke Zai. Yang lainnya belum mengirim tautan blognya loh ya, untuk laporan bacanya baru dua loh, satu kelas baru dua yang ini. Loh, kok tiba-tiba muncul sekarang? Oke.
Padahal sudah saya kirim. Ya nggak apa-apa ya. Jadi ini untuk strukturalisme profetik ya. Ini secara definisi adalah teori ya yang menggabungkan dimensi sosial, budaya dan spiritual transformatif ya, dua elemen ini ya, untuk mengurai struktur karya sastra, proses kelahiran karya sastra hingga dampak dari karya sastra itu sendiri bagi penulisnya sendiri atau masyarakat. Jadi seperti itu, sehingga saya menyebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa sastra bisa membangun peradaban ya. Konsepnya seperti itu, sastra bisa membangun peradaban, tetapi peradaban yang seperti apa? Ya, ini orang yang baca karya sastra itu sadar ya, dalam kondisi sadar, dalam kondisi memiliki kesadaran yang baik, maka akan membentuk peradaban yang lebih baik. Tapi kalau membaca karya sastra tanpa adanya kesadaran ya, maka karya sastra yang dibaca hanya sifatnya hiburan ya, seperti itu. Dan ketika ingin menelusuri lebih dalam bisa menggunakan teori strukturalisme profetik ini ya, karena dimensinya luas. Dan kemarin ya saya mencoba untuk menganalisis kasus bencana Sumatera dengan teori ini dan masih sangat bisa. Jadi masuk ke kerangka budaya ya. Tidak hanya sastra, teori ini mampu dibawa ke sana ya. Sehingga mungkin nanti ketika kalian menulis strukturalisme profetik, ada satu kajian saya tulis dalam bentuk esai populer yang ada di website gitu ya, untuk menganalisa bencana Sumatera ya, jadi bisa mengarah ke sana. Nah, untuk asal usul teorinya saya sempat sudah menyinggung ya. Teori ini saya bangun dari mana ya. Strukturalisme profetik ini yang Jawa itu dari sastra profetiknya Kunto Wijoyo ya. Beliau sastrawan, beliau juga dosen ya, guru besar UGM, di mana konsep sastra profetiknya itu terdiri dari humanisasi, liberasi dan juga transendensi. 3 konsep ini ya. Saya sudah pernah menyampaikan ini di teori sastra gitu ya. Nah, sedangkan satu teori lagi strukturalisme genetiknya Pierre Bourdieu. Ya, konsep filsafatnya Pierre Bourdieu ini ya, kali pertama diterapkan di dunia pendidikan. Ya. Dan penerapan pertama teorinya Bourdieu ini bisa membongkar bahwa kebobrokan itu munculnya di pendidikan. Di dunia pendidikan. Tetapi karena pendidikan ini dibalut dengan kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan, kebobrokan itu tidak nampak, kebobrokan itu tidak terlihat ya, seperti itu. Dan Bourdieu bisa membongkar itu dengan konsep strukturalisme genetiknya atau arena produksi kulturalnya. Hingga bagaimana caranya dia meneliti habitus, jadi kebiasaan-kebiasaan ya, yang dilakukan di sekolah, baik oleh guru, kemudian oleh murid, dan juga struktur-struktur orang-orang yang menjabat. Itu dipelajari habitusnya, jadi kebiasaan-kebiasaan itu sampai akhirnya arena itu muncul. Arena yang bagaimana adalah arena-arena yang bisa muncul satu kekuasaan ya. Orang-orang yang berkuasa di dunia pendidikan itu siapa saja. Orang yang mempunyai hegemoni itu siapa saja ya. Ketika orang-orang yang memiliki hegemoni dan juga memiliki kekuasaan ini menyimpang, maka terjadilah penyimpangan di dalam dunia pendidikan itu ya. Yang terhegemoni tidak bisa bergerak. Yang terhegemoni salah satunya adalah struktur yang paling rendah. Kalau di sekolah itu siswa, struktur paling rendah. Jadi kalau dalam skala pekerja berarti itu bisa tukang kebun, TU, atau guru yang non struktural. Guru yang non struktural itu seperti apa? Guru yang nggak menjabat. Ya. Kalau guru-guru yang menjabat ini biasanya bisa menggerakkan itu. Ya. Nah, ini sehingga
teori yang saya merger dari dua teori besar ini bukan bermaksud untuk menggantikan dua teori sebelumnya, sastra profetik dan juga strukturalisme profetik, tetapi ini penyempurnaan, ya. Penyempurnaan itu, ya, akhirnya lahirlah dari konsep-konsep dari trilogi strukturalisme profetik itu. Apa saja, ya. Jadi untuk fungsinya sebelum menuju trilogi teorinya, ya, teori ini seperti ini, ya, untuk menelusuri dampak religiusitas, ya, spiritual, baik itu dari segi penulisnya atau di segi masyarakat. Jadi tidak hanya untuk sastra, tetapi juga bisa untuk keluar ke masyarakat, ya, teori ini. Dan saya coba terapkan kemarin di bencana Sumatera itu sangat jelas bahwa warga Indonesia atau bahkan pemerintah Indonesia itu selalu merespon dengan cara yang salah. Maksudnya bagaimana merespon dengan cara yang salah? Setiap ada bencana, maka sikap yang dilakukan masyarakat atau pemerintah adalah memberi bantuan, tidak menyelesaikan sumber masalahnya. Jadi sumber masalahnya misalnya kemarin itu dari Sumatera yang paling menonjol itu adalah muncul gelondongan-gelondongan kayu itu, ya. Kalau itu kayu yang terbawa hujan, itu pasti masih ada batang dan akarnya, ya, walaupun daunnya mungkin terbawa air hilang, ya, tetapi ranting atau batang atau akar itu nggak mungkin hilang. Tapi yang kemarin di Sumatera itu dia sudah potongan, ya, kayu besar-besar itu sudah potongan. Nah, ini tentu salah satu bentuk kebocoran yang harus diatasi. Sebenarnya adalah sumber masalahnya itu, ya, penebangan liar. Jadi penebangan itu tidak ada menjadi masalah, tetapi kan harus menanam kembali, ya, sehingga tanah itu tidak erosi. Nah, ketika tanah erosi, ketika hujan, ya, nah itulah semakin menurun, maka air itu semakin besar. Tidak hanya air, ya, airnya kan membawa sesuatu. Kalau di situ ada tanah, ya tanahnya yang dibawa. Awalnya katakanlah dari atas itu air hujan hanya 20 kubik misalnya. Tapi karena dia dari atas turun ke bawah, akhirnya itu kan membawa sesuatu. Yang 20 kubik sampai di bawah, ya, lereng gunung misalnya, ini belum ke tengah kota, itu bisa jadi 2 atau 3 kali lipatnya karena membawa yang lainnya. Nah, ketika sudah masuk ke perkampungan, maka semakin banyak yang dibawa, akhirnya arusnya kan semakin gede. Yang disebutlah itu sebagai bencana. Jadi seperti itu untuk konsep intinya, ya, dari strukturalisme profetik, ya, ini subjek etis, praktik sosial, dan juga transendensi spiritual, ya. Atau bahasa yang saya temukan kali pertama itu adalah amal dan amul, ya. Tapi untuk menjadi, saya generalkan agar bisa sifatnya itu tidak terlalu Islam atau Islam sentris gitu, ya, maka saya temukanlah konsep yang buka kurungnya itu subjek etis, kemudian praktik sosial, dan juga transendensi spiritual, ya. Kalau di dalam Bourdieu itu hanya disebut transendensi, ya, tetapi di strukturalisme profetik itu transendensi spiritual, ya, karena, ya, dari proses-proses amil dan amal, transendensi spiritual atau kedekatan kepada Tuhan itu akan terbentuk, ya. Di sini akhirnya nanti, ya, ketika seseorang itu punya kesadaran, ya, setelah melakukan praktik sosial, dia juga menjadi subjek etis, dia akhirnya kedekatan dengan Tuhan, kalau dalam Islam kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin meningkat, ya. Konsep intinya menuju ke sana.
Tapi kali pertama teori ini saya buat untuk sastra, khususnya untuk puisi. Tetapi dalam konteks bencana kemarin saya terapkan dan sangat-sangat bisa memecahkan masalahnya. Ya, nah di sini. Untuk struktur di bawahnya, ya, struktur konseptualnya ini, ya, amil itu nanti di bawahnya itu seseorang subjek etis itu harus bisa melawan yang namanya keburukan, ya, baik itu secara lahir maupun secara batin, ya. Dan yang di bawahnya itu tadi belum saya hapus, itu template dari PPT-nya, ya. Jadi lihat yang di kotak saja, ya. Di konsep itu masing-masing ada 2 konsep, ya. Tetapi yang paling banyak adalah konsepnya amil dan amal, ya. Keburukan lahir itu nanti ada banyak macamnya, kemudian keburukan batin ada banyak macamnya, dan amal, ya, untuk kebaikan lahir juga banyak macamnya. Nah baru di amul inilah, ya, ini hanya ada 2, mulazamah dan mukhalafah, ya. Benar-benar ini konsep dari filsuf timur, khususnya Al-Ghazali, ya. Konsep ini dari Al-Ghazali semuanya, ya. Ketika kemarin saya menyebutkan tokoh-tokoh itu dari mana? Dari Al-Ghazali, ya, filsuf timur, ya, khususnya di kitab Ihya Ulumuddin. Next, itu tadi belum terhapus, ya. Jadi di sini ini konsep untuk amul. Yang pertama amil dulu di sini, ya. Amil terdiri dari 2, keburukan lahir dan keburukan batin. Jadi seseorang untuk menjadi subjek etis di dalam konsep strukturalisme profetik, dia harus bisa melawan keburukan. Ya. Maksudnya bagaimana? Kalau diterapkan di karya sastra berarti di situ baik tokoh di dalam karya sastra atau pengarangnya itu harus bisa melawan keburukan lahir dan keburukan batin. Kalau keburukan lahir itu segala perbuatan yang melibatkan fisik. Nah, sedangkan kalau yang keburukan batin itu yang melibatkan hati. Ya. Ini ketika didalami, maka ini konsep-konsep sufi, menuju sufi di dalam Islam, ya. Jadi ini beberapa contoh saja, ya. Saya sebut beberapa contoh. Sebenarnya banyak sekali. Nanti bisa ditambahkan, ya. Itu saya sebutkan 8 saja yang paling banyak dilakukan orang, ya. Mencuri, merampok, gitu, ya. Menganiaya, membunuh, membuka aib orang. Ini yang melibatkan fisik semua, ya. Ini mudah dan sering ditemui, ya, dan sejenisnya. Makanya di poin yang ke-8 saya beri dan sejenisnya. Pokoknya keburukan lah, ya, yang melibatkan fisik. Nah, kemudian untuk keburukan batin yang melibatkan hati. Ini agak sulit membedakan keburukan ini, ya. Membenci nikmat orang lain atau hasad. Tahu, ya, contoh. Gak perlu dijelaskan, ya. Iri salah satunya, ya. Seperti itu. Kemudian untuk hakot, kedengkian yang mendalam. Bisa dipahami, ya, ini, ya, kedengkian yang mendalam, ya. Dengki itu membenci itu, ya, membenci orang sangat dalam. Kenapa? Hah? Kalau iri, ya, itu masuk ke hasad itu, ya. Kalau ujub atau kesombongan bisa, ya, dipahami, ya. Mengenai bukul atau kikir atau pelit, riya, kubuljah. Lah ini cinta kemasyhuran. Cinta kemasyhuran ini bisa nggak dipahami? Jadi ketika kalian punya media sosial dan postingan kalian boom dan tiba-tiba followernya menjadi banyak dan kalian menyukai itu, cinta kemasyhuran salah satunya. Iya. Jadi itu salah satunya yang paling dekat. Nah ini agak sulit, ya. Orang mendeteksi ini agak sulit.
Karena kemasyhuran dianggap adalah pencapaian, gitu kan. Nah, masa pencapaiannya nggak boleh dicintai, nggak boleh dibanggakan. Nah, tetapi di dalam konsep keburukan hati ini bisa mengotori hati. Ya. Kemudian hubur riyasah, cinta kedudukan. Nah, ini gampang ya. Jadi pokoknya semua kedudukan, jabatan. Kalau di usia-usia kalian bisa jadi ketua kelas, itu bisa disombongkan loh, ketua kelas. Ketua Karang Taruna. Ya, semua bentuk jabatan. Seperti itu. Nah, ini walaupun masa ketua Karang Taruna atau ketua kelas bisa disombongkan. Ya, atau bisa dibanggakan. Oh, kayaknya nggak bergengsi sama sekali. Tunggu dulu. Karena yang namanya kesombongan itu ada kesombongan yang sirri, sombongan yang tipis. Ya. Kadang karena ketua biasanya ya kalau ada dosen yang dicari adalah ketuanya. Itu ya. Sehingga apa? Menjadi ketua pasti dikenal dosen. Ya. Runutannya kan panjang. Setelah dikenal dosen apalagi? Otomatis banyak hal yang diprioritaskan oleh dosen itu karena dikenal. Kalau sudah diprioritaskan, ya, otomatis yang namanya mahasiswa kuliah nanti dapat nih. Nah, di situ biasanya ya, yang bisa disombongkan misalnya. Kan tidak terasa ya. Jadi semua jabatan itu memberi efek. Kemudian takabur, ya, merasa paling benar atau merasa paling besar atau merasa paling kuat. Ini ya. Kemudian ghadab atau pemarah, bergunjing, ya, mengadu domba, banyak bicara yang sia-sia. Nah, ini agak berat juga. Ya. Bicara yang sia-sia. Jadi kalau orang banyak ngomong, ya, itu bahaya juga dalam kebaikan hati, untuk menjaga hati. Mengadu domba, banyak makan. Nah, ini juga sulit. Ya, kalian tidak merasa gitu ya, banyak makan. Karena kita besar di budaya Jawa yang sedikit-sedikit makan. Benar nggak? Ya, kumpul-kumpul makan. Ya. Kemudian nanti ada orang meninggal makan. Ya. Kemudian anaknya sunat makan. Ya, anaknya bisa jalan makan. Ya. Pokoknya budaya makan Jawa itu. Budaya makan. Jadi ada yang HP-nya baru, minta traktiran, makan lagi, sepatu apa, pokoknya makan. Ya, budaya kita itu makan. Ya, ini agak repot. Ya, ternyata terlalu banyak makan itu bisa mengotori hati. Ya, jadi hati-hati. Kemudian cinta dunia. Nah, ini juga berat. Ya. Berat. Cinta dunia ini, segala sesuatu yang ada di dunia itu biasanya kan melekat di hati. Bener nggak? Nah, dalam konsep strukturalisme profetik atau konsep ini, segala sesuatu itu tidak boleh masuk ke hati. Ya. Ini perlu belajar. Pulpen, kalau kalian yang beli itu bukan milik kalian pada hakikatnya. Tapi kita kan pasti merasa ini loh pulpenku. Itu hal yang terkecil. Hal yang terbesar, motor, mobil, rumah, tanah, itu semua bukan milik kita. Kita diberi amanah untuk menjaganya. Akhirnya karena egonya ada, menyebut itu milik saya, itu milikku. Ya. Begitu juga orang tua, kakak, adik, anak, istri, suami, ya, itu bukan milik kita. Ya. Jadi kalau misalnya dalam konteks tertentu orang tua kita meninggal, ya sudah, jangan ditangisi. Sedih boleh, tapi nggak boleh berlarut. Karena apa? Itu diambil yang punya. Ya. Jadi Tuhan itu sudah punya takdir untuk setiap manusia kan? Makanya di dalam konsep Islam, ketika orang tua meninggal, ketika yang ditinggal itu masih terus menangis, ya, itu orang yang meninggal itu tidak bisa tenang di alam kubur. Ya, itu.
Jadi seperti itu konsepnya. Ini yang paling berat juga, ya. Jadi hati-hati di sini. Kemudian untuk konsep selanjutnya, ya, ini amal. Jadi kalau tadi sudah bisa melawan keburukan di dalam diri dan mengajak orang untuk meninggalkan konsep-konsep keburukan tadi, maka subjek etis tadi ini akan masuk ke sini, ya, di konsep amal, ya. Jadi dia akan menyebarkan otomatis kalau yang pertama tadi berjalan bisa menolak keburukan, ya akhirnya akan mengajak ke kebaikan. Itu konsepnya, ya. Salah satunya sama tadi secara konsep, ya, ada lahir berarti yang berkaitan dengan fisik, yang berkaitan dengan batin juga hati, seperti itu, ya. Jadi kalau yang fisik ini masuk ke ibadah dan juga hubungan sosial, ya. Rukun Islam, ya, itu poin pertama untuk keburukan lahir, karena dalam rukun Islam itu semuanya bisa dirasakan oleh indera. Syahadat, sholat, puasa, haji, zakat, itu bisa dirasakan oleh indera semua, ya. Tuh, kemudian yang kedua hablum minan nas atau hubungan sosial. Nah, ini yang buahnya, ya. Berjuang di jalan Allah, kemudian berjuang untuk agama, berjuang untuk kemerdekaan negara atau berjuang untuk negara, menjaga keselamatan diri dan orang lain, ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini buahnya. Jadi perdagangan itu juga ibadah sosial. Kalian belajar itu juga ibadah, ya. Jadi ini luas konsepnya. Jadi hubungan sosial yang baik itu adalah ibadah, apapun itu, ya. Jadi luas ini kategorinya. Kemudian untuk yang keburukan batin, ya, ini poin-poin ini yang harus dijaga agar tidak menuju ke keburukan. Taubat, ya. Orang pernah melakukan salah, berarti kunci yang pertama dilakukan adalah taubat, ya. Kembali kepada Allah. Takut, ya. Orang kalau tadi sudah menolak keburukan pasti takut, ya. Kemudian zuhud, tidak berharap pada dunia. Nah, ini yang agak sulit, ya, diterapkan. Karena pasti di dalam diri kita itu zuhud itu tiba-tiba muncul tanpa kita sadari. Kalian kuliah, ya, ya, pasti rajin masuk terus, nggak pernah nggak masuk, tugas juga ngumpulkan. Pasti kalian punya harapan. Apa harapannya? Nilainya baik. Tapi tiba-tiba nanti dosen memberi nilai buruk, ya, kalian akan sedih, kalian akan emosi, kalian akan marah, gitu. Nah, ini salah satu bentuk itu berharap pada dunia, ya, sesimpel itu. Kemudian sabar, syukur, ikhlas, tawakal, lah, mahabbah. Tapi mahabbah ini kepada Allah, bukan kepada sesama, ya. Kemudian ridho, sikrul maut, ya. Ini tingkat-tingkat untuk menjaga agar hati ini tetap bersih. Nah, ketika dalam menganalisis karya sastra, sifat-sifat ini kan mudah ditemui. Misalnya orang rajin sholat, ini masuk kategori yang mana? Kebaikan lahir, ya. Kemudian ketika ada tokoh, ya, ada tokoh Fitri dan Ismi, ya, mereka kemana-mana selalu berdua, sehingga apapun tidak ada rahasia di antara mereka. Mereka bercerita semuanya baik dan buruknya. Itu masuk kategori yang mana? Bisa nggak mengidentifikasi karakter itu tadi? Kalau itu tadi masuk ke amil, ya.
Bengil di sini. Terlalu banyak ngomong. Karena semua diceritakan ke temennya tadi. Ya. Padahal kalau di dalam Islam itu ya tidak boleh semuanya diceritakan. Yang diceritakan adalah berita dan kabar baik. Tapi kita kan terbalik ya. Kita itu seringkali terbalik. Yang disampaikan itu justru keburukan. Biasanya keburukan atau aibnya orang. Ya. Tapi misalnya ya, ada lamaran kerja dan kalian kebetulan belum kerja. Kalian dapat informasi itu, misalnya baby yang dapat info. Nah, ini katakanlah ini sudah lulus semua. Dibutuhkan hanya 1 orang. Ya. Akhirnya kan enggak, saya belum dapat kerja, tak beritahukan ke teman-teman, berarti sainganku teman-teman banyak akhirnya. Terus tak share. Padahal di dalam Islam itu harus disebarkan. Nah, itu loh kadang yang terbalik. Aib atau keburukan sendiri, keburukan orang lain yang harusnya dipendam itu malah diceritakan. Ya, sesimpel itu ya. Jadi gitu cara menganalisisnya nanti. Dan untuk yang terakhir konsep amul. Nah ini. Untuk yang terakhir di sini konsep amul atau transendensi spiritual. Kalau tadi sudah orang itu sudah menahan keburukan dan juga sudah melakukan kebaikan, selanjutnya agar imannya meningkat, ya, maka fokusnya adalah mendekatkan diri pada Tuhan atau kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara 2, mulazamah dan juga mukhalafah. Kalau mulazamah itu apa? Konsisten melakukan kebaikan. Kalau mukhalafah itu menjauhi perbuatan-perbuatan yang bisa lupa kepada Tuhan. Jadi itu, ya. Salah satunya zikir itu kan untuk mengingat ya. Kalau mukhalafah itu untuk melupakan, ya. Kita sering rasan-rasan, ya. Kecintaan kita itu bisa menurun loh kadarnya kepada Tuhan. Di situ. Misalnya satu contoh lah. Siapa yang rutin membaca Al-Quran? Nggak ada. Ya. Rutin setiap hari. Alhamdulillah. Nah, kalau kamu misalnya nggak membaca dalam sehari, apa yang ada di dalam perasaan? Ada yang nggak. Nah ini konsep dari mulazamah. Ya. Itu adalah konsep dari mulazamah, melakukan kebaikan terus. Ya. Seperti itu. Nah, kalau keburukan juga sama nanti. Ya. Kalau kamu nanti semakin banyak maksiat, ya, konsistenmu membaca itu lambat laun akan hilang. Perlahan. Tidak langsung hilang itu. Maksiat itu kan luas ya, banyak rasa-rasa, banyak makan, ya, banyak makan itu termasuk maksiat. Jadi itu agak berbahaya juga. Banyak tidur, ya walaupun saya nggak mungkin melakukan maksiat. Aktivitas saya sejauh ini tidak banyak melakukan maksiat, tetapi yang maksiat sirih kayak itu tadi, ya, kita kan nggak bisa menolak. Kadang iri, misalnya kamu punya kakak atau punya adik, dibelikan orang tuamu ini. Aku kok dibelikan. Nah, ini kan sudah keburukan hati. Iri dengan nikmat orang lain, walaupun orang lain itu adik atau kakaknya. Nah, kalau itu terjadi secara terus menerus, ini bisa menggerogoti mulazamah itu, konsep kebaikan yang sudah dilakukan. Makanya ini harus dijaga antara mulazamah dan mukhalafah tadi. Jadi mulazamah itu poinnya menjalankan amal. Jadi kalau mukhalafah itu poinnya menjalankan amin. Nah, sehingga di sini itu dijaga. Nah, kalau itu dijaga dua-duanya, maka keimanan itu akan meningkat. Nah, sehingga konsep strukturalisme profetik, ya,
Kalau orang membaca karya sastra kuat dengan unsur profetiknya, ya, membaca dengan bentuk kesadaran, maka dia juga akan mendapatkan kesadaran baru di situ. Nah, ini memang mungkin masih kontroversial. Bahkan ketika saya mengajukan konsep teori ini, saya ditentang oleh seorang sastrawan dan juga seorang dosen. Ya, mana mungkin bisa? Seperti yang pernah saya ceritakan dulu itu. Artinya ketemulah jawaban bahwa orang yang dalam kondisi sadar membaca karya sastra, dia akan mendapatkan kesadaran baru. Dan itu akhirnya saya dapatkan di dalam diri saya sendiri. Ternyata saya flashback, saya banyak membaca karya sastra, saya menganalisis, saya merenungkan, saya menghubungkan dengan realita. Di situ loh, ya, sikap-sikap religius saya itu bertambah. Ketika saya introspeksi diri, dulu saya usia kalian ada di pondok pesantren. Tetapi keilmuan di pondok pesantren itu tidak bisa mengontrol keburukan dan kebaikan di dalam hati dan diri saya. Ya, jadi cukup tahu gitu. Itu tahu kalau itu buruk, tetapi saya nggak bisa menahan diri untuk tidak melakukan keburukan. Nah, tetapi saya mendapatkan itu bukan malah dari pesantren, ya, malah dapat dari sastra. Karena apa? Karena saya mulai memiliki kesadaran tadi. Jadi seperti itu. Jadi saya semakin hati-hati berjalan itu ketika saat ini, ketika saya menekuni dunia kesusastraan. Nah, akhirnya lahirlah teori strukturalisme profetik ini sebagai bentuk bahwa sastra itu bisa menciptakan perubahan. Seperti itu. Ini konsep dalam strukturalisme profetik. Untuk sejauh ini secara konsep, teori-teorinya dan langkah-langkah kerjanya, ya, bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan silakan. Kali ada yang mau ditanyakan. Yang lain belum mengirim atau belum membuat? Sudah. Terus kenapa kok tidak segera dikirim linknya? Apa yang membuat tidak mengirim link itu apa? Apa? Saya kan juga tidak pernah menyalahkan selama kalian tulis tangan dulu. Jadi itu adalah bagian dari proses. Ya. Proses tugas mata kuliah kalian ketika dimasukkan ke internet, karena sekarang era internet itu salah satu upaya untuk membranding diri. Sama ketika saya meminta kalian kalau WA jangan disingkat, itu kan membranding diri kalian, itu secara personal. Tapi kalau web itu membranding diri secara luas. Karena apa? Yang di internet itu bisa diakses seluruh dunia. Pak, tulisannya bahasa Indonesia. Karena apa? Di handphonenya orang Amerika itu ketika ngetik kosakata itu bisa muncul yang namanya translate otomatis. Itu bisa menjadi bahasa Inggris. Makanya kalau kalian di blog kalian nanti itu ada apa namanya, identator untuk pengunjung yang ada bendera-bendera itu, ya, itu kalian tahu, oh yang baca blog saya ini dari negara mana? Ya, nggak mungkin Indonesia saja. Ya. Seperti itu. Seperti itu. Jadi itu nanti untuk membranding diri kalian. Jadi nggak perlu takut. Tapi sudah ya, semuanya sudah punya ya. Sudah. Sudah juga. Sudah, semua sudah. Nanti hari sekarang lah dikirim, saya cek dulu.
Karena kan pakai HP toh, pakai HP itu sekarang enak kok, maksudnya nggak harus ngeblok. Dulu zaman saya ngeblok itu harus buka laptop, harus buka komputer. Nah sekarang itu pakai HP bisa. Ya, itu untuk personal branding kalian sendiri. Jadi upayakan. Saya kemarin lupa, blognya Baby atas nama apa? Nama blognya? Iya, saya lupa. Kenapa nama? Itu Pak, Baby Cayani titik yang itu nggak pakai spasi, Baby Cayani titik WordPress. Nah itu alamatnya. Nama blognya. Nama blognya, nama blog saya Baby Cayani itu. Oke. Nah itu enak. Kalau pakai nama blognya itu enak. Berarti nanti namamu itu teridentifikasi di Google, di internet. Saya coba ketik nama lengkap saya sudah muncul Pak. Itu loh enaknya. Jadi itu bisa. Coba kalau kamu itu siapa sih? Coba cari aja di Google. Sudah mulai bisa begitu. Jadi kamu bisa membuat narasi diri di blog. Oke. Baby Cayani adalah bla 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 bla. Ya nanti saya bikin Pak. Seseorang apa suka ini, aktivitasnya ini. Buat narasi diri itu yang elegan. Untuk penyiaran soalnya saya dari kemarin itu bikin catatan materi ini aja Pak. Jadi seperti itu ya. Jadi penerapan mungkin teori ini agak rigid, ya. Tetapi dari PPT ini itu sudah ada langkah-langkahnya. Karena nanti kalau membaca sendiri agak abstrak. Juga di teori sastra juga dimasukkan ya. Untuk strukturalisme profetik ketika buat catatan ketemu sumbernya Sedikit sekali Pak. ya memang ya saya menyatakan itu saya publikasikan hanya 2, 1 seminar internasional, 1 jurnal internasional, hanya 2. Jadi satu yang saya tekan jadi saya panjangkan gitu loh Pak narasinya gitu. Soalnya sebenarnya memang sedikit sekali pertemuan ini. Iya, karena ini memang ini teori baru, teori yang saya lahirkan sendiri dan belum banyak saya gunakan dan saya publikasikan, dan bukunya pun masih belum ada. Teori itu yang di Indonesia ataupun di luar negeri paling banyak orang mengetahui ketika sudah ada dalam bentuk buku yang tersebar. Ini masih saya diseminasikan atau saya sebarkan melalui jurnal-jurnal saja seperti itu. Jadi yang kemarin itu yang penerapan dari teori saya publikasikan di seminar internasional, dan konsep teoretisnya di jurnal PIJHSS. Iya. Itu sudah ada yang ngutip, orang terbit di Malaysia. Nah, nanti baru ketika mungkin studi saya sudah selesai, baru buku khusus strukturalisme profetik akan saya terbitkan. Oke, itu jika memang nggak ada yang ditanya, oh ya silakan. Iya. Iya, di luar topik boleh. Ya. KKL ya. Nah itu nanti kalau soal itu harga itu bergantung bukunya. Ya spesifikasi tulisannya itu berapa tebal. Nanti ukurannya mau ukuran apa, kertasnya apa. Jadi seperti itu. Itu rencananya mau hanya untuk pribadi atau untuk umum. Makanya untuk pribadi itu ya berarti menerbitkan hanya untuk dikoleksi sendiri.
Misalnya satu kelas itu 7, berarti nanti butuhnya hanya 7. Seperti itu aja. Itu kalian menerbitkan buku apa? Temanya Pancasila untuk luaran mata kuliah. Itu tugas mata kuliah. Atau keinginan kalian sendiri ingin menerbitkan buku. Gimana itu? Iya, rencana maksudnya rencana apa? Kok bingung gitu toh? Maksudnya buku ini buku apa toh? Buku untuk tugas kuliah atau buku yang memang benar-benar kalian itu ingin menulis buku tanpa embel-embel kuliah itu bukunya itu. Lah gitu kan jelas. Memang ada yang minta luaran itu berupa buku, ada. Ya kok malu-malu ditanya. Ya karena memang perkuliahan juga ada output begitu. Nanti ada output yang nulis jurnal ilmiah, ada yang buat buletin, ya ada buat video, macam-macam output mata kuliah itu. Ya jadi seperti itu. Oke, nggak ada masalah. Jadi kalau untuk mata kuliah berarti nanti ke self publishing. Jadi nanti saya hitungkan ketika naskah setiap orang itu berapa halaman sih? 15 Pak. Satu anak. 15 halaman itu A4 apa A5? A4. Spasinya berapa? Spasinya 1,5. 1,5. Jadi nanti kalau sudah ketemu gini ya, spasi A4 itu ya, kalian buat spasi 1. Jumlah halamannya berapa? Nah, nanti saya hitungkan nanti biayanya berapa. Gitu. Nanti akan ketemu. Itu e-book atau cetak? Cetak fisik. Nah, itu nanti baru saya bisa menghitung berapanya. Ini mau minim biaya atau biasa? Maksudnya nek minim biaya itu semua buku pracetak kalian yang nangani sendiri. Buat sampul, kemudian melayout dalam bentuk buku. Itu kalau ditangani sendiri minim biaya. Kalau yang biasa itu Pak, kisaran berapa? Kenapa? Kisaran harganya berapa? Ya kurang lebih kalau segitu itu nanti untuk layout, edit, ya biasanya itu 800-900 kalau hanya jumlah kalian. Itu kalau pakai ISBN kemudian nanti 1.200.000. Kayak gitu. Itu untuk jumlah 10 eksemplar. Jadi seperti itu. Kalau tanpa eksemplar itu cetak. Ya, kalau tanpa eksemplar itu berarti e-book saja. File berupa file. Ya PDF itu. Jadi itu bisa menekan biaya, makanya tanpa ada editing, tanpa ada layout, nah itu otomatis kalian nanti ketemunya murah. Karena kan tanpa jasa itu kalian bisa mengerjakan sendiri. Sehingga nanti untuk penerbitan dan cetaknya kami yang nangani. Nah itu kan sudah terpotong untuk itu saja sudah 600.000 pracetak itu saja. Nah, akhirnya kalau itu bisa kalian tangani sendiri kan tinggal 600 itu. Nah, 600 itu masih belum fix, makanya lihat jumlah halaman yang kalian berikan itu bisa menurun juga. Karena
biaya ISBN itu 300.000 administratifnya. Memang pengurusannya gratis, tapi ada syaratnya. Syaratnya itu adalah mengirim cetaknya itu, ada berkas pengurusannya. Nah, misalnya buku kalian 1 eksemplar cetaknya 60.000. Nah, yang dikirim ke Perpusnas itu 2, Perpus Jatim 1, 3, berarti 60.000 kali 3. Ya, belum nanti materai, biaya dan lain sebagainya. Itu permisalan, makanya ISBN akhirnya ada biayanya. Sebenarnya ISBN dari pusat nggak ada, tetapi penerbit harus mengirimkan buku ke perpustakaan sana. Nah, ongkos kirimnya dari sini menuju ke Surabaya sama Jakarta itu kan juga ada. Makanya ketika mungkin kalian browsing, loh ISBN kok berbayar, padahal ISBN kan gratis. ISBN-nya diturunkan secara gratis, tetapi ada syaratnya, yaitu tadi mengirimkan bukti cetaknya dan makanya, sehingga bukti cetak itu kan ketika saya publishing kan nggak mungkin ditanggung penerbit, yang nanggung adalah penulisnya. Jadi kayak jadi kalau ingin menekan biaya ya berarti disusun sendiri, di layout sendiri. Ada anak SMK dulu, ada DKV kelas ini ya seperti itu. Atau gini itu Pak siapa? Dosen pengampunya atau Bu siapa? Kalian tinggal melobi, Pak, karena jumlah kita sedikit, biar kita nggak terasa berat. Ya, itu adakah kelas lain yang diampu Bapak juga? Buku itu di merger. Ini melobinya agar biayanya nggak berat. Jadi misalnya ada kelas lain juga yang diajar beliau dan tugasnya sama-sama bukunya. Nah itu maksudnya di merger. Jumlahnya kalau semakin banyak nanggungnya kan kecil. Nah kalau angka segitu 1.200 ditanggung anak 7 kan ketemu berapa? 171. Nah bayangkan nanti kalau ada kelas lain lagi jumlahnya misalnya 10, ya ada anak 17. 1.200 dibagi 17 misalnya, lo kan semakin kecil lagi ketemunya. Maksudnya di situ melobi ke dosen pengampunya. Adakah kelas lain kita gabung jadi satu agar biaya produksi tidak keberatan kita. Nah, barangkali nanti ada kelas lain itu yang bisa nge-layout sendiri lah, semakin minim lagi nanti biayanya. Itu kan gitu. Iya, karena memang buku itu biayanya cukup lumayan. Jadi kalau luaran buku cukup lumayan. Jadi itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Karena dulu kakak tingkat kalian sampai saat ini ada yang sering saya pakai untuk nge-layout. Dia, kamu jurusan apa dulu? DKV, Pak. Bisa nge-layout buku, bisa. Saya coba ngirim, sampai sekarang dia begitu. Sampai kemarin ada orang yang butuh jasa desain buku, kan tertarik dengan buku kita. Nah, tanya siapa yang desain, saya kirimkan nomor kakak tingkat kalian. Jadi soft skill itu bisa menjadi tambahan. Kayak gitu. Ada lagi? Sudah? Nggak ada yang mau disampaikan? Jadi kayak gitu. Buku agak berat ya. Maksudnya itu standar. Yang saya buat itu standar. Banyak penerbit yang lain, ya, itu tidak ada standar. Sehingga buku kalian kan sudah mulai tahu toh membaca buku toh. Nah, layout buku itu seperti apa lah? Itu nanti akan kalau kalian browsing ya. Karena untuk penerbit wilayah Mojokerto saja yang tergabung di IKP, ya, itu ada 6, termasuk punya saya. Nah, itu kan banyak berarti. Maksudnya ketika kalian browsing ada harga yang lebih murah, ya. Tetapi dulu kakak tingkat kalian saya pernah buat buku, saya lihat menerbitkan gimana. Saya kan nggak pernah ngomong. Kalau saya punya penerbitan saya nggak pernah ngomong. Orang kadang tahu sendiri. Jadi ya anehnya itu, saya nggak mau ngomong-ngomong itu.
Kalau dia tahu, oh berarti orang itu pernah mencari tahu. Yaitu yang agak konyolnya diri saya. Padahal itu bisnis, padahal itu usaha, seharusnya kan dipromosikan. Jadi kayak gitu. Nah, ada kakak tingkat kalian itu layoutnya nggak di layout, ya dimasukkan di Word gitu, kemudian dicetak, buatkan sampel. Berapa? 300.000 Pak. Pantas, karena nggak ada biaya pracetak. Jadi ya wes, itu hanya dibuatkan sampul kemudian dicetak. Ya, buku itu enak dibaca itu kan pakai font apa, kemudian nanti jarak antara baris ke baris itu berapa. Nah, itu kan ada ilmunya. Nah, tetapi kenapa orang-orang yang berburu ingin dapat cuan itu, yaitu menerbitkan buku 300.000. Bentuknya apa? Ternyata ya mereka nggak ditata lagi, ditata pokoknya saya kena ini. Kadang halaman depan itu spasinya 1, halaman belakang 1,5 atau 2, ya sekarang mereka. Jadi seperti itu ada yang lebih murah ada. Tapi seperti konsep umum ya yang namanya murah itu ya nggak bisa menjamin kualitas. Di situ karena saya menjaga di kualitas agak mahal, nggak apa-apa bagi saya, yang penting bisa menyajikan sesuatu yang lebih baik. Jadi kayak oke, jika tidak ada yang ditanyakan lagi atau konsultasi yang lain boleh, walaupun tidak ke materi hari ini. Oh, berarti minta di slideshow. Berarti ketika saya tutup slideshow-nya langsung ini. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, cukup untuk hari ini. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.